Maka saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut orang-orang yang memang melakukan bahwa dua dalil tersebut di atas justru merupakan satu pemahaman yang bertentangan ketika itu dijadikan argumentasi untuk menolak amaliyah-amaliyah yang tadi kita sampaikan. Kenapa? Karena ada banyak ayat dan juga hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surat Al-Hasyr ayat 10. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini menyampaikan dengan jelas dan juga tegas menurut kami, yakni bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa daripada orang-orang dari kalangan sahabat ketika itu yang mendoakan sahabat lainnya atau kaum muslimin lainnya yang sudah meninggal dunia. Dengan kata-kata doa, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami bil iman, dengan iman. Subhanallah. Jadi artinya kalau doa kita tidak sampai kepada orang-orang yang meninggal dunia, maka niscaya doa ini tidak akan pernah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa sedemikian rupa? Karena ayat ini berbicara memohon ampunan baik untuk kita dan juga orang-orang yang telah meninggalkan kita. Artinya mereka yang sudah wafat, mereka yang kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu dengan catatan doa itu akan sampai lewat ayat tersebut, yaitu punya syarat yang sangat mutlak. Apa syarat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang meninggal tadi harus meninggal dalam keadaan membawa ajaran agama Islam, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita garis bawahi bil iman. Ampunilah saudara-saudara kami, mereka yang telah mendahului kami, dengan iman. Atau bahasa lainnya, kalau anak-anak zaman sekarang bilang, itu akan sambung, akan menyambung, akan sampai karena mereka dengan kita masih satu server. Artinya masih sejurus, sama, masih satu golongan. Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwasannya dua dalil tadi di atas tertolak untuk membantah apa yang memang dilakukan oleh sebahagian besar umat Islam dalam mengirimkan doa khususnya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Yang kedua, kalau kita lihat dan kita cermati hadis tentang idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, itu adalah hadis yang sahih, yang benar, bersumber daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan itu kita akui. Akan tetapi pemahaman kami adalah di sana Nabi besar Muhammad SAW sedang berbicara tentang orang yang mati, orang yang sudah wafat. Tentu orang yang sudah wafat memang amalnya terputus. Kenapa? Karena memang orang yang sudah mati dan meninggal dunia, mereka tidak akan lagi pernah bisa melakukan sebuah amalan. Mereka tidak bisa lagi kemudian menjalankan ibadah sholat, menjalankan ibadah puasa, dan seterusnya dari amalan-amalan ibadah serta ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya yang disampaikan adalah amalannya dulu yang pernah dia lakukan tersisa pada saat dia masih hidup. Apa itu? Ya tiga tadi. Pertama adalah sedekah jariah yang pernah dia lakukan dulu masa dia hidup. Lalu kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia cari dulu semasa hidup. Lalu kemudian juga anak saleh dan salehah yang memang dia didik semasa hidup. Hadis ini tidak berbicara tentang
orang yang hidup tidak boleh berdoa kepada orang mati. Tapi hadis ini berbicara tentang orang yang mati tidak beramal lagi. Sehingga menurut kami hadis ini tidak tepat untuk membantah orang-orang yang memang melakukan doa-doa dan kemudian doa tersebut diniatkan untuk orang-orang yang meninggal dunia tadi. Kenapa sedemikian rupa? Dasarnya jelas, yaitu di dalam ayat yang tadi sudah sama kita sampaikan, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Karena orang-orang yang beriman sampai doanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan syarat pula dia juga mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin jamaah, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Lalu kemudian ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana dikatakan anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi fa adhannuha law takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha wali ajrun qala na'am fatasaddaqa anha. Bahwasannya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya ini mempunyai ummi, mempunyai ibu yang telah meninggal dunia secara tiba-tiba. Dan kebetulan ibu saya tidak memberikan wasiat sebelum dia meninggal dunia. Dan aku mengira, wahai Nabi, jika ia bisa berbicara, maka ia akan bersedekah. Maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Dan aku pun juga mendapatkan pahala. Beliau menjawab, na'am fatasaddaq anha, maka bersedekahlah untuknya. Dari hadis ini, bahwa pahala sedekah yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu sampai pahalanya. Walaupun sama kita tahu, orang-orang yang membantah pasti akan mengatakan, itu kan anak kepada ibunya. Kalau anak kepada ibunya, memang tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Akan tetapi ini juga menjadi sumber bahwa bisa dijadikan dalil. Siapapun boleh memberikan sedekah kepada orang yang meninggal dunia. Apalagi seorang anak yang bersedekah untuk kedua orang tuanya tersebut. Ibadallah. Di dalam tafsir At-Tabari jilid 9, juz yang ke-27, dijelaskan bahwa surat An-Najm ayat 39 di atas, yang tadi sama kita sebutkan, itu diturunkan untuk Walid ibnul Mughirah, yakni tatkala beliau masuk Islam. Jadi ketika Walid ibnul Mughirah masuk ke dalam Islam, diejek oleh orang-orang musyrik kala itu, saudara. Dan orang musyrik tadi berkata, apa yang dia katakan? Kalau engkau kembali kepada ajaran kami, keluar daripada Islam, maka kami akan memberikan uang kami kepada engkau, dan kami yang akan menanggung siksamu di akhirat kelak. Garis bawahi, maka kami yang akan menanggung siksamu di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas yang menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain bagi seseorang apa yang telah dikerjakannya. Akan tetapi yang harus sama kita ketahui, ayat ini bukan berarti menghilangkan atau menafikan pekerjaan seseorang yang masih hidup untuk orang lain yang sudah meninggal dunia, seperti doa kepada orang mati dan lain-lainnya. Jadi ayat itu menurut kami tidak tepat untuk membantah bahwa doa orang yang hidup kepada orang yang mati itu tidak sampai. Kenapa? Karena ayat tersebut asbabun nuzulnya tentang Walid ibnul Mughirah, yang memang pada saat dia mau masuk ke dalam pada saat dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, orang-orang musyrik mengatakan hal yang sedemikian rupa yang tadi telah saya sampaikan, saudara.